teman-temanmu di IPA 1 ya, tinggal nanti di-share. Dan kalau ada apa-apa silakan ditanyakan. Cuma permasalahannya kalau Anda tidak ke sini itu lain jelas angel ya, kalau tidak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung tidak jadi masalah. Oke, untuk selanjutnya materi kita masih hubungannya dengan pH, hubungannya dengan masalah titrasi. Ya, sebenarnya ada video titrasi, tetapi video ini mungkin saya nggak bisa cara membuka suaranya, ya, suaranya saya nggak bisa membuka. Ya. Nanti pokoknya, yang nanti jelaskan caranya titrasi aja, gitu ya. Oke, Oke, tak buka untuk jendelanya. Masih seperti kemarin. Ya, titrasi dan kurva itu adalah grafik ya. Titrasi rumusnya masih sama, nggak ada bedanya. Nah, alat-alatnya Bapak jelaskan, nah, ini ada yang masuknya bulat, jadi harus melihatnya pas ya, pas meniskus, artinya pada waktu pas ujung dari cekungan dari cairan yang digunakan pada kemudian di dalamnya sini ini harus full. Kemudian di sini ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini nanti adalah larutan yang dicari konsentrasinya ya. Karena kalau yang di bulat itu sudah diketahui secara pasti. Kalau yang di bawah belum. Kemudian larutan yang dia dalam Erlenmeyer ini biasanya dikasih indikator supaya apa? Supaya tahu terjadi perubahan warna. Kalau perubahan warna terjadi berarti itu namanya sudah titik ekuivalen, maka untuk titrasi dihentikan, ya, dihentikan. Oke. Nah, yang sini ini ada keran, jadi kerannya dibuka dan sebagainya. Tangan kiri digunakan untuk membuka keran, tangan kanan untuk menggocok atau menggoyang-goyangkan larutan sampel yang ada di Erlenmeyer, gitu ya, supaya nyampur. Oke, ini ada statif dan sebagainya. Kemudian untuk data misalnya seperti ini, saya kira sudah bisa mengerjakan semua. Jadi nggak usah saya jelaskan. Tapi kalau mau ditanyakan juga boleh. Kalau nanti banyak ada data seperti ini, maka ini di rata-rata. Ya, semua di rata-rata. Kalau di rata-rata baru masuk rumus titrasi. Ya. Kemudian berikutnya titrasi ini macam-macam. Ya. Titrasi ini ada titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, ini gambarnya seperti ini. Maka titik pasnya, pas konsentrasinya sama itu kan kuat dengan kuat, maka ini adalah pas pH sama dengan 7. Karena kuat dengan kuat nanti akan netral ya, 7. Ini adalah kalau asam kuat berarti mendekati harga 0 pH-nya. Basa kuat ini mendekati harga 14 pH-nya. Kalau lemah berarti jauh dari 14, dekat dengan 7. Oke, ada pertanyaan? Nah, saya jelaskan. Ini adalah asam kuat karena pH-nya mendekati 0. Begitu dititrasi dengan asam kuat, maka di sini sudah mulai terjadi penetralan. Sehingga nanti setelah ini, maka pH-nya mendekati 14. Berarti ini asamnya kuat, basanya kuat. Ini berarti titrasi asam kuat oleh basa kuat atau titrasi basa terhadap asam kuat. Itu boleh, kata-kata itu mau dibolak-balik boleh.
titrasi asam kuat oleh basa kuat atau basa kuat terhadap asam kuat. Berarti nanti yang digunakan untuk titrasi mesti basa kuat. Jadi yang di atas buret, di dalam buret atau yang di atas itu nanti adalah basa kuat. Ya, maka seperti ini gambar. Oke. Sekarang kebalikannya. Kebalikannya ini adalah titrasi basa kuat oleh asam kuat. Maka yang pertama mesti mendekati 14. Kemudian hasilnya asam mendekati 7. Itu berarti ada titrasi basa kuat oleh asam kuat. Atau basa kuat terhadap asam kuat terhadap basa kuat. Oke? Kebalikannya yang di atas ya. Jadi kalau yang seperti yang nomor 1, yang di dalam buret ada basa kuat. Kalau yang ini, yang di dalam buret adalah asam kuat. Begitu titik ekuivalen selesai, maka cenderung sifatnya bersifat asam. Karena asam karena ada enzim organik ya yang terlarut ya. Oke, ini adalah asam kuat terhadap basa kuat atau basa kuat oleh asam kuat. Maka pH-nya turun mendekati 0. Oke, silakan nggak ada pertanyaan langsung. Ini sebenarnya dipraktekkan, tetapi karena ini pandemi terpaksa nggak bisa dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Nanti pada saat berapa pH-nya berubah itu sebenarnya bisa dipraktekkan. Ya. Cocok nggak dengan teori? Ya, ya ini kurva asam kuat oleh asam kuat terhadap basa kuat atau basa kuat oleh asam. Jadi yang digunakan untuk mentritasi asam. Nah, seperti ini. Ini jelas asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena pH-nya jauh dari 0. Ya kan? Tetapi basanya ini basa kuat, maka mendekati 14. Berarti ekuivalennya di mana? Di lebih dari 7. Kenapa lebih dari 7? Karena adalah asamnya lemah, basanya kuat. Kalau kuat dengan lemah, tentu saja menang yang kuat. Lah yang kuat basanya, maka titik ekuivalennya mesti di atas 7. Itu logikanya seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Betul-betul? Adakah? Mbak Niken? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Kalian hanya membaca grafik saja ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Kebalikannya. Ini adalah bahasa lemah. Kenapa bahasa lemah? Karena dari 14. Tetapi di sini adalah asam kuat. Berarti ini adalah bahasa lemah. Ya, bahasa lemah oleh asam kuat. Atau asam kuat terhadap bahasa lemah. Ya, jadi ini bahasa lemah oleh asam kuat. Maka titik ekuivalennya di bawah 7. Kenapa? Antara ini karena bahasanya lemah dengan kuat, tentang yang kuat. Maka otomatis pH-nya 7. Ya. Karena asamnya kuat, bahasanya lemah, kuat. Sama lemah mesti yang oke. Jadi modelnya bolak-balik gitu ya. Jadi kalau dalam filtrasi itu mungkin yang sekarang NaOH yang di atas, besok gantian HCl yang di atas begitu. Ya, cocok atau tidak? Nomor 5. Ini jelas asam kuat. Ini adalah jelas basa lemah. Berarti
asam kuat oleh basa lemah. Atau basa lemah terhadap asam kuat. Ini kenapa? Ini karena pH-nya di atas 7. Tetapi jauh dari 14. Karena jauh dari 14 berarti dia lemah. Titik ekuivalennya di mana? Di pH di bawah 7. Kenapa? Karena di situ ada asamnya kuat, basa lemah. Mesti menang yang kuat. Yang kuat adalah asam. Titik ekuivalennya. Titik ekuivalennya adalah mana perbandingan molnya itu sama. Ini mesti kebalikannya ada. Kebalikannya ada. Kalau ini asam kuat oleh basa lemah. Karena basa lemah oleh asam kuat. Basa kuat oleh asam lemah. Basanya kuat. Kenapa? pH-nya dia mendekati 14. Kemudian untuk hasil akhirnya di bawah 7. Kalau di bawah 7, di atas 0 jauh berarti dia adalah asam lemah. Jadi di situ adalah basa kuat oleh asam lemah. Atau asam lemah terhadap basa kuat. Gambarnya seperti itu. Nah biasanya nanti 2 kali indikatornya berbeda. Kalau indikatornya berbeda nanti kemudian dirata. Itu ya, antara metil jingga dengan fenol petrain. Karena metil jingga itu cenderung sifatnya dia indikator asam. Dia akan berubah jika sifatnya tuh, maka biasanya kalau fenol petrain yang digunakan pertama kali warnanya merah, lama-kelamaan akan jadi jernih. Tapi yang menggunakan fenol metil oren yang pertama kali adalah oren dulu, kemudian berubah jadi merah. Ya. Oke. Nomor 7. Ini lemah-lemah. Karena apa? Jauh dari 0, jauh dari 14. Berarti dia asam lemah oleh basa lemah atau basa lemah terhadap asam. Ya. Ini titik akhirnya. Akhirnya dia sama basa. Oh, titik akhirnya di sini. Ini jelas. Ya. Tidak ini jadi jelas. Jadi karena lemah dengan lemah, maka titik ekuivalennya 7. Lemah dengan kalau kuat dengan kuat 7, lemah dengan lemah juga 7. Gitu ya. Yang terakhir, nah ini kebalikannya. Ini basa lemah terhadap basa lemah oleh asam lemah. Kalau tadi adalah asam lemah oleh basa lemah. Kalau ini adalah basa lemah oleh asam lemah atau asam lemah terhadap basa lemah. Kenapa? Karena pH-nya di bawah 14 jauh, ya, di atas 7. Berarti dia basa lemah. Basa lemah dititik-titik kok sekarang menjadi di bawah 7. Ya, bawah 7 tapi jauh dari 0. Berarti itu adalah menjadi asam. Ya, kemudian titik ekuivalennya kok pas 7. Kenapa? Itu lemah dengan lemah. Seimbang. Oke, itulah tabel titrasi yang nanti mau tidak mau keluar dalam ujian. Misalnya ada keluar yang ujian itu tabel titrasi. Ya, di dalam ujian perguruan tinggi kadang juga keluar. Oke, silakan ada pertanyaan. Sebelum tak contohkan soal. Tuh.
Oke, kalau tidak ada, saya contohkan soal dulu. Saya tarikan. Soal ya, yang mirip-mirip. Ya, yang mirip. Di soal ini. Sebentar. Iya, carikan semua asam lemak. Asam lemak itu nanti lupa. Tak carikan ini di kemarin. Lupa. Titrasi, titrasi, pengenceran kemarin tarikan soal yang mungkin untuk apa ya paling enggak referensi kemarin sudah nanti ya aku boleh nyimpen lali ya. Latihan sebenarnya ada latihan. Yo sih ada. Saya lupa tadi.
saya tak putar ke video, tetapi nanti tak jelaskan saja ya, karena permasalahannya ini mungkin ada suaranya tidak, saya nggak tahu. Suaranya piye iki carane ngetokake suaranya? Ini ada titrasi, cuma saya nggak tahu cara mengeluarkan suaranya itu bagaimana. Jadi ini adalah contoh buret ya, buretnya itu seperti itu, ya, buret. Nah, itu ada kerannya yang dilepas dan nanti dikasih vaselin biar licin. Ini bagaimana cara proses titrasinya. Iya ini ya, saya nggak lupa. Ini ada buret, ya. Ini kemudian propipetnya, jadi untuk menyedot, jadi nyedot cairannya tidak boleh menggunakan mulut, karena kalau menggunakan mulut dikhawatirkan masuk ke dalam mulut nanti beracun, ya. Kemudian ini gelas ukur, ya, ukur volume. Kemudian yang berikutnya ini Erlenmeyer, ya, ada di situ, ada tanya tulisannya, ya. Vaselin itu ada pelicin supaya kerannya bisa berputar. Kemudian itu sampel ininya nanti dikasih indikator. Di sini ada indikator yang digunakan, indikator PP ya. Itu. Larutan NaOH dan larutan HCl. Di mana larutan NaOH-nya adalah sudah diketahui, ya. Nah, cara ngisinya sama, ya. Pemakaiannya. Jadi pengambilan sampelnya seperti itu, ya. Ini ngambil cairannya. Itu caranya begitu, suaranya begini. Suaranya, karena suaranya juga kecil kalau suaranya.
Itu apa? Kasih bebas itu apa? Itu jam bukan. Suaranya bisa masuk hilang. Nah, ini adalah pengambilan cairannya, kemudian dipindahkan ke dalam air. Nah, dipindahkan misalkan. Nah, dipindahkan, nanti kemudian, nah ini adalah contoh bagaimana nanti memindahkan bahan, kemudian yang makan dititrasi. Ya, ini berapa mega, saya nggak tahu. Kalau ini nanti tak kirim. Nah, ini penggunaan buretnya. Nah, ini dikasih pasin ya, biar tidak licin. Dan diputar-putar, kemudian dikancing kembali, dikunci, ya dikunci. Nah, kemudian yang di atas atau yang di dalam buret nanti diisi dengan lautan NaOH misalkan, maka ini pasang dulu, terus disesuaikan, ya. Jadi ini istilahnya dibilas dulu. Jadi cairan yang digunakan untuk menitrasi digunakan membilas buret supaya buret itu betul-betul konsentrasinya sesuai, tidak bercampur dengan air, ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian pasang lagi, setelah pasang lagi diisi NaOH lagi. Harus sesuai dengan ketinggian, jadi harus pas dengan mata. Tuh. Nah, cara megangnya itu ada caranya, cara megang. Cara megangnya ada, ya, cara megangnya. Dinolkan lagi, itu penuh, ya.
Nah ini ada air lembayar yang mau isi ya, isi dengan cara megangnya seperti itu. Ya, cara megangnya. Nah, membacanya adalah harus pas dengan mata. Ya, pas dengan mata. Nah, ini sekarang simulasinya ya. Nah, ini memindahkan cairan yang mau dititrasi dengan ya, ini nanti kemudian baru mau dititrasi, ya, titrasi. Nah, itu dinolkan, ya, nolkan awalnya atau bahan untuk penitrasi. Nah ini HCl dimasukkan dalam air lembayar ya. Hasilnya masuk dalam air lembayar HCl. Itu diambil. Nah tidak boleh menggunakan mulut mengambilnya. Nah supaya bisa kelihatan lebih banyak, ditambahkan aquades ya. Dengan adanya aquades ini akan lebih banyak ya. Warnanya akan lebih nampak jelas ya, nampak jelas. Kemudian nanti sebentar akan ditambahkan indikator yang rencananya digunakan untuk mendeteksi perubahan, jadi perubahan warna. Ya. Nah, kita lihat cara titrasinya, ya, cara titrasinya. Kemudian kalau nanti terjadi perubahan warna selesai.
Nah itu sambil digoyang-goyang ya, itu akan kelihatan warnanya perubahan warna menjadi pink. Nah ini akan kelihatan ya, ya, itu habisnya. Nah, habisnya nanti itu akan digunakan untuk perhitungan titrasi. Nah warnanya itu berubah jadi seperti itu. Kalau nanti hasilnya yang di atas, berarti yang tadinya berwarna menjadi bening, tetapi karena NaOH-nya ini di atas, yang tadinya tidak berwarna menjadi berwarna pink. Itu seperti itu ya. Jadi bisa dibulak dan dibalik. Ya, bisa dibulak dan dibalik. Oke, itu ada tayangan tentang cara titrasi ya seperti itu. Tapi saya nggak bisa mengenal suaranya, kebetulan suaranya kecil sekali itu ya. Oke, kita carikan soal latihan ini latihan di Sopora, isi kelingan pora. Mana ini? Iya kemarin ya.
buat cari-carinya. Tuh. Soal yang kemarin saya membuat soal hubungannya dengan masalah wis kasih contoh soal ya. Oke, tak tuliskan dulu. Oke, sebentar. Sebentar, nomor 2. Di
Ah. Oke, ada dua soal ya, dua soal. Ya. Bentar, belum nampak. Nah, sekarang sudah tampak ya. Oke, soal yang pertama, ini ada suatu basa, ya, basa 0,1 molar ditambah air hingga volumenya 2 liter. Artinya diencerkan hingga 2 liter. Tentukan konsentrasi NaOH hasil pengenceran, pH NaOH mula-mula sebelum diencerkan, dan pH NaOH hasil pengenceran. Yang kedua 100 ml, ya, larutan HCN 0,1 molar diencerkan menjadi 10 liter larutan. Jadi jelas tambah air. Jika Ka-nya HCN 10,5, tentukan konsentrasi HCN hasil pengenceran. Ya. Kemudian pH HCN mula-mula, pH HCN hasil pengenceran. Oke. Ada yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Dari rumah terus nanti bilang ke Bapak, oh ini hasilnya seperti ini, itu silakan. Ada yang mau mencoba? Ingat, yang pertama itu adalah basa karena NaOH, yang kedua adalah asam karena di situ ada Ka. Tapi berarti HCN itu asam kuat atau lemah? Kalau ada Ka, kuat atau lemah asamnya? Mbak Yesi, Mbak Yesi, Mbak Niken, Mbak Niken. Oh ya, oke. Ada tidak ini yang bisa dipanggil siapa? Mbak Asifanur. Oke.
Kalau ada KA itu berarti asam lemah apa kuat? Lemah, betul. Oke. Berarti nanti otomatis yang nomor 2 itu menggunakan rumus asam lemah. Kalau yang nomor 1 berarti itu rumusnya adalah rumus basa kuat. Oke, sudah dicoba? Silahkan kalau mau dicoba dulu. Kalau mau coba dulu silahkan. Tak naik waktu 5 menit. Coba nanti totok ora ya, cilik ya. Waduh. Oke, sudah ketemu? Mbak Darmi? Sudah ketemu belum? Mana Mbak Darmi? Iya, Pak. Sudah ketemu? Belum. Belum, oke. Mas Maulana nanyakan? Mas Maulana? Sudah ketemu Mas Maulana? Mas Hanan Munajati? Sudah ketemu hasilnya? Belum juga. Mas Radit? Mas Radit? Raditya? Mana ini Mas Radit? Mas Femas Bervin? Sudah ketemu Mas Femas? Kok tidak dijawab, udah ketemu kok enggak ini, wah wis. Oh, yes. Mas Fahreza Prima? Mana Mas Fahreza? Mas Fahreza. Ketemu belum Mas Fahreza? Ora ketok. Aduh. Mas Abel bergabung. Oke, Mas Abel. Ketemu belum? Mas Abel? Belum, Pak. Belum. Wah, iya, iya. Ada yang sudah ketemu, siapa? Mbak Yesi? Belum, Pak. Belum. Mbak Niken?
Iya, Pak. Sudah ketemu? Baru nyari konsentrasinya. Oh, ya, ya, ya. Pak, konsentrasinya tuh 0,001 bukan? 0,001, betul. Untuk NaOH kan? Iya, Ya, betul. Ya. terus lainnya belum ketemu. Nah, kalau sudah ketemu itu kan berarti bisa dicari PUH-nya, iya toh? Tinggal Eh, cari PUH-nya. Itu yang nomor satu. Kalau konsentrasi awal kan berarti sudah ada 0,1 itu berarti untuk mencari konsentrasi awal. Tapi kalau konsentrasi hasil pengenceran setelah ditemukan konsentrasi hasil pengenceran itu ketemu pH hasil pengenceran. Pak, itu dijadikan kayak 10 pangkat berapa gitu nggak, Pak? Iya benar itu. Kan 0,001 kan jadi 10 pangkat minus 3 tuh. Masih ingat toh? Iya, Pak. Oke. Finish. Yang nomor satu berapa dan berapa? Berapa? A berapa? Nomor satu. Ada yang bisa jawab A berapa? Nomor satu A berapa? 10 pangkat min 3 tadi bukan, Pak? 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu A ya. Nah, terus pH awal. Betul. pH awal berapa kalau pH awal? Pinten pH awal. Itu. Gimana? Iya, pH awal berapa? pH awal berapa pH awal? Kan tidak diapa-apakan langsung pH awal. A sudah ketemu 10 pangkat minus 3. Berarti pH awal berapa? Itu kan 0,1 molar. Ya, berarti OH-nya di situ berarti 10 pangkat minus 1. Berarti otomatis OH-nya adalah 1. Berarti pH awal ketemu 13, betul? Gimana, Pak? Ya kan 0,1 dong. Itu kan konsentrasi 0,1 tuh. Caranya gimana, Pak? Saya lupa. Loh. Kok malah lali. Oke, Jan. Kelihatannya kan langsung wae to yo. Itu kan ini sudah berarti P1, M1, P2, M2 dan sebagainya itu ya. Ini berarti ini ketemunya gini, ini langsung aja 20 kali 0,1 sama dengan berapa itu 2 liter 2000 kali M2.
berarti M2 sama dengan 20 kali 0,1 ya toh? Itu bagi 2000 sama dengan 2/1000 dengan 0,001 M sama dengan 10 pangkat min. Oke, kita ketemu ya. Kemudian pH mula-mula berarti POH sama dengan min log konsentrasi NaOH. Konsentrasi kan 0,1 sama dengan min log 10 pangkat minus 1. Sama dengan ya lah. Kemudian yang di sini sudah jawab ini ya. Kalau ini berarti ini pH berarti pH sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Nih sekarang ini sama POH sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Berarti sama dengan 3. Iya tak? Itu Mbak Niken. Oke, sehingga berat atau ini berarti pH sama dengan 14. Oke, nomor 1 ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ditanyakan. Silakan. Clear? Nomor 1 sudah clear belum? Mbak Niken? Mbak Yasi? Kok nggak dijawab? Clear apa belum? Sudah? Ada pertanyaan yang nomor 1? Pak, kalau itu selalu dikurang 14 kan, Pak? Ini? Kalau pH selalu 14 dikurangi gitu kan, Pak? Itu kalau untuk khusus basa. Khusus basa ya. Khusus basa itu 14 kurangi POH. Itu khusus basa. Kalau asam tidak, asam langsung. Begitukah? Ada pertanyaan lagi? Sekarang nomor 2. Masih sama jawabnya. Enggak ada bedanya. Ya, berarti ini sama. 100 kali 0,1 sama dengan 10.000. Ya toh? Kali M2, berarti M2 sama dengan 100 kali 0,1
0,1 dibagi 1000. Itu kok 10.000. Nanti ketemu sama dengan 10 bagi 10. Ini boleh gini. Oke. Begitu kah? Ya, kalau mula-mula berarti Anda tinggal masukkan rumus. Berarti H plus akar dari berapa? Akar dari KA CA, ya toh? KA-nya berapa? KA-nya di situ 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian dikali dengan CA-nya. CA-nya tadi berapa? 0,1. Mula-mula kok ini. Sama dengan akar dari, nah itu panjang itu. Akar 10 pangkat minus 5. Oke. Itu. Ya. Jadi PH sama dengan min log 10. Oke. Yang kedua, sama rumusnya. Ini sama, nggak ada bedanya. Ya, ini cuma gini ya. Ini 5, ini 0, 10 pangkat minus 3. Jadi 10 pangkat minus 3. Ketemunya 10 pangkat minus 8. Ini berarti 10 pangkat minus 4. PH sama dengan 1
Oke, yang nomor 2 seperti itu. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, tak presentasi dulu. Tulis mepet ya. Pak Dinta ini masalah. Nanti tak share ya. Kalau ada itu tak share.